Saudara, dari perkembangan kasus pemalsuan surat sertifikasi guru, Polda Jawa Barat menangkap 13 orang terkait pemalsuan surat sertifikasi guru ini. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menduga 300 guru menjadi pelanggan pemalsuan surat sertifikasi. Dalam keterangannya di Mapolda Jawa Barat, polisi tak hanya berhenti pada pengungkapan surat sertifikasi guru. Polisi membidik pelaku lainnya dalam kejahatan yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Yusri Yunus mengatakan, dalam penggerbekan yang dilakukan kemarin di wilayah Tambora, Jakarta Barat, tak hanya surat sertifikasi guru palsu yang ditemukan. Polisi juga mengungkap ijazah dari hampir semua universitas di Indonesia yang dipalsukan dan KTP palsu. Penggerbekan tersebut di dalam rumah tersebut itu tempat membuat seluruh dokumen-dokumen pribadi, baik itu ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1, S2 juga ada dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Ini salah satu memang rupanya sindikat besar ya yang mereka lakukan, termasuk pembuatan sertifikat tanah dan AGB, baik itu juga KTP apa? Elektronik. Ya, kemudian ada juga bahkan SACK untuk membuat surat kelakuan baik juga yang di kepolisian pun dia palsukan. Tim Polda Jawa Barat menggerebek sebuah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Selasa sore kemarin. Dalam mengungkap pemalsuan surat sertifikasi guru dan surat berharga lainnya. Polisi menemukan 300 surat sertifikasi guru yang dipalsukan. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Bank Perkreditan Rakyat, BPR, yang mengalami kebocoran anggaran sebesar 34 miliar rupiah. Diduga sertifikasi guru palsu ini dijabinkan ke BPR agar pemilik sertifikasi mendapat sejumlah uang. Polisi menyatakan surat palsu yang dibuat pelaku ini hampir mirip dengan asli, sehingga sulit dideteksi di laboratorium forensik Polri. Dari awalnya ingin mengungkap praktik sertifikasi guru palsu, polisi justru mendapati surat-surat berharga lain yang dipalsukan. Di antaranya ribuan ijazah palsu di hampir seluruh universitas di Indonesia, KTP, surat tanah, dan surat keterangan catatan kepolisian, lengkap dengan aneka stempelnya. Tim Liputan, Kompas TV. Apa tindakan Dinas Pendidikan terhadap oknum guru yang diduga memasukkan surat sertifikasi di Jawa Barat? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV di Bandung, Jawa Barat, Mas Ayu Putri. Mas Ayu, bagaimana hasil penyelidikan dari Dinas Pendidikan dalam kasus ini? Apa saja informasi terkininya? Ya, baik, selamat sore Friska dan juga saudara. Untuk menjawab pertanyaan Friska tadi, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Hadadi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Ayu. Baik, Pak Ahmad, sejauh ini bagaimana penyelidikan yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyalahgunaan sertifikat guru yang kurang lebih diduga ada 300 guru, Pak? Ya, kami sendiri sifatnya pasif, belum ada yang merasa dirugikan, melaporkan kepada Dinas Pendidikan. Kalau menurut penghematan kami juga mempertanyakan kok semudah itu perbankan memberikan kredit dengan jaminan hanya ijazah. Biasanya tidak lumrah ijazah digunakan untuk menjamin kredit. Biasanya dalam bentuk SK pengangkatan awal, sehingga bisa digunakan untuk pemotongan gaji. Baik, memang sebetulnya berapa Pak besar dari tunjangan para guru ini hingga akhirnya banyak guru yang memasukkan sertifikasi ini, Pak? Jadi kalau saya baca di berita itu kan ijazah yang dipalsukan. Sebetulnya selain gaji, guru itu akan mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi guru itu tidak mudah untuk diperoleh. Ada beberapa persyaratan. Adapun nilainya sebesar gaji yang diterima. Ketika seseorang mendapatkan gaji 4 juta, maka yang bersangkutan akan mendapatkan tunjangan profesi guru sebanyak 4 juta juga. Namun untuk mendapatkan tunjangan profesi, yang bersangkutan harus lulus ujian kompetensi guru. Yang bersangkutan harus mengajar minimal 24 jam.
Ketika yang bersangkutan tidak mengajar, tidak melaksanakan fungsi-fungsi kedinasan, maka tunjangan profesi ini akan dihentikan. Baik, ini artinya memang tidak mudah untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, begitu ya Pak ya, untuk mengajukan mungkin kredit dan lain-lain. Sejauh ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bagaimana Pak koordinasinya dengan Polda Jabar? Ya, kami sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Polda Jabar, dan mungkin yang penting adalah yang pertama pihak perbankan sendiri harus hati-hati dalam mengeluarkan kredit, jangan sampai pihak perbankan rugi atau nanti menyalahkan pihak dinas pendidikan, pemerintah. Saya kira pemerintah di sini tidak punya peran apa-apa kecuali kalau pemerintah mengeluarkan rekomendasi. Kami tidak mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan kredit itu. Biasanya kalau perbankan yang bonafid itu akan minta rekomendasi kepada atasan langsung, kepada dinas pendidikan. Apakah yang bersangkutan ada masalah keuangan atau gajinya masih ada. Ketika dia bersih dan gajinya masih utuh, maka perbankan bisa layak untuk mendapatkan kredit. Kelihatannya ini tidak ada permintaan keterangan kepada pihak kami. Ya, rekomendasi juga tidak ada. Kemudian sanksi apa yang nantinya akan diberikan kepada kurang lebih 300 guru ini Pak? Apakah nantinya jika memang terbukti melakukan penyalahgunaan terkait dengan ijazah atau sertifikasi guru ini Pak? Kami akan cek apakah guru tersebut melakukan pemalsuan ijazah. Isunya kan pemalsuan ijazah. Seyogianya kalau guru itu punya ijazah resmi, dia punya ijazah yang otentik. Dan untuk melihat apakah ijazah otentik atau palsu itu mudah untuk orang-orang yang berpengalaman, untuk orang-orang yang hari-hari menguruskan sekolah, pendidikan, guru, itu ada serinya, ada seri wilayah, jadi tidak mudah dipalsu sebetulnya. Pak Ahmad, terima kasih sudah berbincang bersama Kompas TV. Kita nantikan apa langkah yang akan dilakukan nanti dari Dinas Pendidikan dan juga Polda Jabar untuk terus mengungkap terkait dengan pemalsuan ijazah dan juga sertifikat ini. Kemudian juga selain itu, saudara, hingga saat ini pihak kepolisian sendiri sudah berhasil menangkap 13 pelaku yang diantaranya merupakan oknum dari bank. Dan hingga saat ini juga dari pihak Polda Jabar mengatakan kedepannya akan berencana memanggil ke 300 guru tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Friska. Terima kasih Mas Saya Putri atas laporan Anda. Hingga saat ini polisi masih mendalami siapa